Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agdal Murabi dengan NIM 19130006. Di sini saya akan menjelaskan tentang urgensi BK dalam pandangan filosofis. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang landasan filosofis. Landasan filosofis adalah suatu landasan yang berisi tentang bimbingan, tuntunan, ataupun pedoman dalam terutama bagi konselor dalam menghadapi masalah yang ada dalam bimbingan konseling yang nantinya akan bisa dipertanggungjawabkan secara logis. Kemudian filsafat sendiri itu memiliki peran yang sangat penting dalam adanya bimbingan konseling karena filsafat itu sudah seperti tiang, sedangkan bimbingan konseling adalah untuk pegangannya. Jadi jika bimbingan konseling itu tidak ada filsafat, maka itu akan terasa kosong dan hampa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi dari filsafat sendiri. Nah, fungsi bagi bimbingan konseling filsafat ini mempunyai 4 fungsi. Yang pertama itu setiap manusia harus mengambil keputusan. Jadi di dalam fungsi filsafat ini kita sebagai manusia itu tentunya kita dihadapkan oleh masalah. Nah, pilihannya tidak hanya saya mau menyelesaikan apa enggak ya masalah ini, enggak, bukan kayak gitu. Tapi dengan filsafat kita hanya mempunyai 2 pilihan, yaitu kita hanya mempunyai satu pilihan, yaitu kita harus menyelesaikan masalah tersebut. Nah, jadi kita harus mengambil keputusan, kemudian harus disertai dengan tindakan, dengan perwujudan yang lagi-lagi nantinya juga akan dipertanggungjawabkan secara logis jika dengan filsafat. Kemudian yang kedua, keputusan yang diambil adalah keputusan dari diri sendiri. Jadi dengan menggunakan filsafat, masalah yang ada dalam bimbingan konseling akan bisa kita selesaikan dengan menggunakan akal pikiran dan hati nurani kita sendiri, bukan dari ego kita masing-masing per orang. Selanjutnya yang ketiga yaitu dapat mengurangi salah paham dan konflik. Nah, dalam filsafat kita diberikan acuan agar kita itu bisa memahami mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang buruk, seperti itu. Jadi kita akan dengan begitu semua orang akan bisa meminimalisir kesalahpahaman yang akan terjadi dengan filsafat. Kemudian yang terakhir yaitu untuk menghadapi banyak kesimpang siuran dan dunia yang selalu berubah. Jadi kita hidup di dunia itu secara dinamis, dan jadi orang-orangnya pun semakin tahun semakin maju. Contohnya teknologi saja semakin tahun semakin maju, semakin berkembang kan. Nah, dengan semakin pintarnya penduduk, orang-orang itu maka akan saling memberikan pendapatnya masing-masing, dan untuk menengahi itu agar tidak terjadi kesimpang siuran pendapat, maka ada filsafat yang menengahinya. Jadi itulah fungsi dari filsafat dalam urgensi BK sendiri. Saya rasa cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fidoh Nabila, NIM 191300040. Kali ini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip dari landasan filosofis. Landasan filosofis merupakan suatu pegangan bagi konselor dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling, dengan tujuan agar pelaksanaan bimbingan konseling ini dapat dipertanggungjawabkan secara etis dan logis. Nah, terdapat beberapa prinsip dari landasan filosofis bimbingan konseling ini. Yang pertama adalah bimbingan harusnya berdasarkan pada apresiasi harga diri dan hak individu untuk mendapatkan bantuan dari pelaksanaan bimbingan dan konseling. Yang kedua adalah bimbingan menjadi suatu proses yang berkesinambungan. Artinya dalam suatu bimbingan itu tidak satu kali pertemuan, tapi
berangsur-angsur sehingga dapat menjadi suatu proses yang berkesinambungan. Selanjutnya, bimbingan harus peduli terhadap hak klien untuk mendapat bantuan. Jadi, dalam proses bimbingan dan konseling, konselor harus peduli pada proses membantu konseli dalam menyelesaikan masalahnya. Yang keempat adalah bimbingan merupakan bagian dari pendidikan yang sifatnya sosialisasi, individualisasi, dan personalisasi. Selanjutnya, bimbingan berfokus untuk membantu individu dalam menemukan potensi dari dalam dirinya. Sehingga bimbingan konseling ini dapat menjadi pengarah konseli dalam menemukan potensi dalam dirinya. Yang terakhir adalah bimbingan bukanlah prerogatif kelompok khusus, melainkan dalam pelaksanaannya ini melalui kerjasama dari berdasarkan konselor yang mempunyai ahli. Bimbingan bukan prerogatif artinya suatu hak yang diberikan, hak istimewa dari pemerintah yang diberikan kepada suatu individu maupun kelompok di luar dari hak masyarakat secara umum gitu. Jadi bimbingan konseling bukan hak prerogatif seseorang, tapi melalui kerjasama dari berbagai pihak yang ahli, sehingga pelaksanaan bimbingan konseling dapat menemukan tujuan dari pelaksanaan tersebut. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Kusnarifa dari kelompok 2. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman mengenai urgensi BK dari segi landasan filosofis, yaitu tentang tujuan dan tugas kehidupan manusia. Adapun tujuan kehidupan manusia, yaitu secara naluri manusia itu memiliki kebutuhan hidup bahagia, sejahtera, dan nyaman. Dapat dikatakan bahwa manusia itu hanya ingin merasakan kenyamanan atau kesenangannya saja. Mereka cenderung tidak menginginkan atau berusaha menghindari hal-hal yang merugikan dirinya. Kemudian ada tugas kehidupan. Whitner and Sweeney tentang kebahagiaan dan kesejahteraan hidup serta upaya mengembangkan dan mempertahankannya sepanjang hayat. Ciri-ciri hidup manusia ada ditandai dengan 5 kategori dalam tugas kehidupan, yaitu yang pertama ada spiritualitas. Dalam kategori ini yang digunakan adalah agama sebagai sumber inti hidup. Mereka menggunakan agama sebagai sumber moral, etika, atau aturan-aturan formal. Dimensi lain dari aspek spiritualitas adalah kemampuan memberi makna kehidupan, optimis, diterapkannya nilai-nilai dalam kehidupan. Yang kedua ada kategori pengaturan diri. Seseorang yang mengamalkan hidup sehat dalam diri hidupnya memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama, rasa diri yang berguna. Mereka merasa berguna dalam hidup. Yang kedua adalah pengendalian diri. Mereka juga memiliki pengendalian diri yang baik. Kemudian pandangan realistik terhadap sesuatu. Yang keempat ada spontanitas dan kepekaan emosional yang baik. Kemudian ada kemampuan rekayasa intelektual, pemecahan masalah yang baik, kreativitas, memiliki kreativitas yang tinggi, memiliki selera humor yang baik, dan kemudian yang terakhir kebugaran jasmani dan kebiasaan hidup sehat. Kemudian ada kategori ketiga, yaitu kategori bekerja. Manusia dengan bekerja, mereka akan memperoleh beberapa keuntungan. Yang pertama itu dari segi ekonomis. Dari segi ekonomis, jika manusia bekerja, mereka bisa membelanjai kehidupannya sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua ada segi keuntungan dari segi psikologis. Yang pertama yaitu
dari keuntungan psikologis, memiliki rasa percaya diri, rasa nyaman, dan seperti perwujudan diri. Kemudian keuntungan dari segi sosial yaitu berupa status dan juga persahabatan. Kemudian kategori keempat yaitu persahabatan. Persahabatan merupakan hubungan sosial baik antar individu atau masyarakat yang lebih luas, yang tidak melibatkan unsur-unsur seperti perkawinan dan keterikatan ekonomis. Persahabatan ini memberikan 3 keutamaan kepada hidup yang sehat, yaitu dukungan emosional, dukungan material, dan dukungan informasi. Kategori yang terakhir yaitu kategori cinta. Dengan cinta, hubungan seseorang dengan orang lain cenderung menjadi lebih dekat, lebih intim, saling mempercayai, saling kerjasama, saling terbuka, dan saling memberikan komitmen yang kuat. Menurut penelitian Flanagan 1978 menemukan bahwa pasangan hidup suami istri, anak, dan teman merupakan 3 pilar paling utama bagi keseluruhan penciptaan kehidupan manusia. Perkawinan dan persahabatan secara signifikan berkontribusi kepada kebahagiaan hidup manusia. Jadi seperti itu tujuan dan tugas landasan filosofis dalam kehidupan dalam bimbingan konseling, yaitu yang pertama ada spiritualitas, pengaturan diri, bekerja, persahabatan, dan cinta. Sekian, terima kasih. Kalau ada kesalahan atau perlu penambahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fahin Mahbub, NIM 191300095. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat manusia dalam landasan filosofis, bimbingan, dan konseling. Di antaranya sebagai berikut. 1. Manusia adalah makhluk rasional yang memiliki akal. Allah menciptakan makhluk yang paling sempurna, yaitu manusia. Dia diberi akal dan pikiran. 2. Manusia dapat belajar mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya. 3. Manusia berusaha terus-menerus memperkembangkan dan menjadikan dirinya sendiri, khususnya melalui pendidikan. Dan kita ketahui di setiap sekolah mungkin ada kegiatan ekstrakurikuler, yaitu yang bertujuan untuk mengembangkan minat dan bakat yang kita miliki. Nomor 4, manusia dilahirkan dengan potensi untuk menjadi baik dan buruk. 5. Manusia mempunyai dimensi fisik, psikologis, dan spiritual yang harus dikaji secara mendalam. 6. Manusia akan menjalani tugas-tugas kehidupannya. 7. Manusia adalah unik, dalam arti manusia itu mengarahkan kehidupannya sendiri. 8. Manusia adalah bebas merdeka dalam berbagai keterbatasannya untuk membuat pilihan-pilihan yang menyangkut kehidupannya sendiri. Jadi manusia bebas memilih untuk kehidupannya sendiri itu mungkin yang paling nyaman untuk dirinya sendiri. 9. Manusia pada hakikatnya positif, yang pada setiap saat dan dalam suasana apapun. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.